Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Pak Fajri di channel YouTube Pak Fajri. Hari ini hari pertama puasa 1 Ramadan. Saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankannya. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, di video kali ini saya masih akan membahas tentang seputar menjadi guru di Sabah atau guru CLC. Nah, di sini saya juga mau menyampaikan perihal kesehatan. Nah, ini sangat penting nih, kesehatan, karena di Sabah itu berobat, apalagi kalau kita paspor ini sangat mahal ya. Walaupun sakitnya cuma sakit biasa, tapi ya lumayan beda harga karcisnya. Ketika kita mendaftar itu beda harga karcisnya orang paspor dengan orang IC atau yang berKTP Malaysia. Nah, walaupun kita guru CLC atau guru Sabah atau disebut guru Bina ini dilengkapi saat bertugas ke Sabah ini dengan asuransi. Nah, namun tidak ada salahnya saya berbagi informasi ini karena tidak semua hal bisa di-cover oleh asuransi tersebut. Nah, kadang sakit-sakit yang tertentu itu tidak bisa di-cover, atau mungkin sakitnya ringan cuman sering kita alami dan biasanya sering berobat. Nah, di sini pun harus seperti itu. Nah, itu kan tidak di cover, jadi teman-teman mungkin harus tahu perkiraan biaya-biayanya berapa. Kalau dibandingkan dengan di Indonesia ya mungkin ada yang di cover oleh BPJS, ataupun kalau kita misalkan bayar kan tidak seberapa sebenarnya biayanya begitu, apalagi berobat misalkan di puskesmas. Nah, kalau di sini biasanya kita berobat itu di klinik. Klinik itu setara dengan puskesmas. Itu biasanya ada di tiap-tiap wilayah ya. Kalaupun sakitnya lebih parah, nah mungkin akan ke hospital atau ke rumah sakit. Baik itu mungkin setara dengan RSUD di Indonesia atau rumah sakit yang swasta yang besar. Nah, itu banyak di sini pilihan rumah sakitnya. Nah, pertama kita bahas dulu yang ini ya, asuransi. Nah, teman-teman itu akan dilengkapi dengan asuransi ketika bertugas di Sabah. Tentunya akan membayar iurannya. Nah, Anda tahu kalau untuk tahap 11 ini nanti asuransinya apa, apakah mungkin sama dengan tahap 9, 10 atau tahap lain-lainnya, atau mungkin ada pilihan baru. Nah, itu nanti akan diinformasikan oleh panitianya. Nah, nanti diikuti saja, nggak apa-apa, ikut asuransi saja. Walaupun mungkin teman-teman pikir saya nggak pernah sakit atau gimana-gimana, tapi kita tidak pernah tahu kejadian apa yang akan kita alami nanti selama 2 tahun di Sabah, atau mungkin bahkan lebih dari 2 tahun ya kan. Nah, nggak apa-apa, ikut saja. Biasanya bayar iurannya hanya 1 kali 1 tahun. Kalau pengalaman saya dengan asuransi yang kami pakai tahap 9 saat ini, itu bayarnya sekitar 1,5 juta per tahun. Nah, kami pakai asuransi tersebut. Walaupun pengalaman pribadi saya sendiri, saya tidak, alhamdulillah ya, tidak pernah sakit, pernah, tapi alhamdulillah tidak pernah yang sampai datang ke klinik atau ke rumah sakit. Alhamdulillah masih bisa terselesaikan dengan obat-obatan di kedai-kedai runcit atau di warung-warung. Ya karena biasanya ya kalau saya sih biasanya ini ya paling sering itu demam, salesma. Nah, itu yang paling sering lah, flu. Itu masih bisa tercover dengan obat-obatan yang biasa saja, atau ketika awal-awal datang itu saya bawa banyak stok obat, kayak paracetamol, apa kayak obat-obat demam lah, karena saya tahu itu yang paling sering saya alami gitu. Jadi teman-teman juga boleh ini ya, boleh menilai dirinya sendiri, apa sih kendala ya sakit yang sering teman-teman alami kalau di Indonesia, apalagi yang punya penyakit tertentu. Nah, apalagi nanti bertugas di ladang itu sangat jauh ya, kalau untuk mau keluar nanti pasti akan sulit ya. Walaupun di ladang itu beberapa ladang kayaknya ada kliniknya juga, cuman mungkin tidak terlalu ini ya, terlalu bisa diandalkan. Apalagi yang punya penyakit-penyakit tertentu, ya bawalah obatnya.
Mungkin di sini akan sulit juga mencari obat tersebut karena terkadang nama obatnya beda, nama penyakitnya di sini beda, apalagi teman-teman baru mau menyesuaikan lagi bahasa ya kan. Nah, agak cukup rumit, maka sediakanlah obatnya secukupnya dibawa dari rumah ketika berangkat nanti. Nah, silakan dibawa. Kalau biasanya saya selalu bawa obat demam, itu selalu tuh. Obat demam, selesma, flu, sama obat diare. Nah, ini obat diare itu penting juga untuk teman-teman karena teman-teman akan menyesuaikan, perut teman-teman itu akan menyesuaikan makanan dan juga air, walaupun teman-teman masak sendiri ya misalkan, atau saat belanja di luar pasti akan menyesuaikan dengan jenis masakan atau bumbu-bumbu di sinilah begitu. Untuk air, nah ini yang sangat disarankan adalah kita selalu membeli air mineral. Jadi saya itu setiap ya tergantung sih sebenarnya, 1 minggu sekali lah, setidaknya 1 minggu 1 kali saya selalu membeli air mineral itu yang isi 12, satu pack itu isi 12, yang botol 1,5 liter ya. Nah itu 1 kali 1 minggu saya beli. Nah kadang tidak sampai 1 kali 1 minggu, kadang juga kurang dari itu ya, tergantung penggunaan. Kalau misalkan terlalu panas cuaca, kadang ya sering minum ya, tapi nggak usah di ini ya, demi kesehatan nggak usah diperhitungkan lah, karena harganya juga Rp8.50 ya, nggak terlalu lah. Demi kesehatan juga mungkin ya 1 bulan itu 4 kali beli setidaknya lah. Nah sangat tidak disarankan untuk meminum air PDAM-nya atau air sumber air yang berada di sana nantinya, yang ada di tempat teman-teman. Apalagi membeli yang air yang walaupun ada tempat pengisian air ya yang kita bisa isi sendiri. Di sini ada juga tempat pengisian kayak pengisian galon di Indonesia, tapi kita sendiri yang isi gitu. Kita masukkan koin, uang sen-senan, lalu airnya nanti keluar. Ada juga sih beberapa orang yang teman-teman itu aman-aman saja dengan hal tersebut, tapi saya tidak mau ambil risiko kalau saya pribadi. Karena terkadang ini ya, kita kan paling tahu dengan diri kita sendiri ya. Kalau saya sih memang agak sedikit sensitif di bagian perut, terutama untuk mencocokkan air dan makanan terutama. Nah bagi teman-teman yang punya problem yang sama, mending cari aman saja, biarlah uang keluar nggak apa-apa, yang penting kita aman-aman saja. Nah tadi saya pernah bilang ya, nggak usah minum air PDAM-nya karena airnya nggak ini ya, rasanya itu udah beda gitu. Mungkin untuk masak sih ya boleh lah. Kadang kalau misalkan saya masak mau rebus sayur kah atau apa, kadang saya pun masih pakai air mineral tersebut. Jadi mungkin hanya untuk masak nasi saja yang saya gunakan air itu, air kerajaan kalau di sini, air PDAM-nya di sini. Nah itu bisa jadi salah satu sumber masalah nantinya kalau teman-teman tidak hati-hati dalam masalah air ini. Nah kemudian masalah kesehatan tadi, kalau berobat di klinik itu yang saya pernah lihat ya, saat menemani beberapa teman atau mencari tahu ke beberapa teman yang pernah berobat di klinik, itu kan beli karcis tuh. Kalau orang asli Malaysia itu harga karcisnya paling mahal itu hanya RM5. Tapi kalau kita itu kadang ada yang RM10 harganya, ada yang RM20, ada yang kolaborasi dikasih 4 lembar dan masing-masing itu beda harganya. Bahkan bisa sampai hanya berobat kayak demam begitu, sakit mah begitu mungkin ya, teman-teman itu ya kadang sampai kena RM50, RM40. Nah kalau dirupiahkan lumayan juga sih sebenarnya itu. Nah apalagi kalau dibandingkan dengan orang Malaysia aslinya yang hanya karcisnya kisaran RM1, RM2, ada yang ya paling tinggi itu mungkin hanya RM5-an. Nah itu makanya saya bilang untuk berobat di sini cukup mahal. Dan untuk sakit-sakit yang fatal ya mungkin bisa di cover oleh asuransi, misalkan kalau yang harus ke hospital besar. Tapi tetap itu luar biasa ininya. Pernah kejadian teman kami ada yang kecelakaan, patah tangan, itu sampai kena operasinya saja dengan pengobatan pasca operasi, maksudnya pengobatan pasca operasi
kan nantinya ada pengobatan lain, nah itu tidak di cover lagi, itu sudah sampai ke 10.000 ringgit, luar biasa, 2 kali gaji kita, 2 bulan gaji gitu. Dan itu baru di cover, syukurnya di cover oleh asuransi. Tapi setelah itu tidak lagi. Nah bayangkan saja ini untuk berobat di sini ya. Kemudian yang perempuan yang mungkin yang sudah bersuami ya, nggak tahu mungkin setelah berangkat ke sini dalam kondisi hamil, atau mungkin setelah sampai di sini baru kondisi hamil. Nah ini juga dipertimbangkan karena biaya persalinan luar biasa di sini, apalagi kalau sudah operasi ya. Kalau normal saja ya udah ribuan ringgit juga, apalagi kalau sampai operasi. Nah kalau operasi itu wah lumayan sekali harga biayanya, belum lagi biaya kontrolnya. Karena saya pengalaman ya, saat di sini istri saya ada di sini sampai usia kandungan 4 bulan. Nah, jadi kami rutin mengikuti arahan dokter kandungannya untuk datang check up 1 kali sebulan, ada yang 1 kali 2 minggu. Nah, itu juga lumayan tuh biaya pengecekan yang seperti itu saja. Nah, itu untuk perempuan. Nah, untuk yang lainnya nantilah saya bagi cerita lagi masalah sinyal telepon dan sinyal internet dengan antara CLC ladang dan non ladang. Jadi tunggu saja video selanjutnya ya. Cukup sekian dulu untuk yang kesehatan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan.